Ista'iddu adwa ibadau. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair. Kaifa halukum? Ana bikhair alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya kita bisa jumpa lagi di kelas 6C semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam tidak lupa kita sanjung agungan pada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal. Oke, sebelum kita mulai Bapak absen dulu ya. Abi, Alfia, Alfadin, udah masuk. Akila, Aswatun. Oke, coba diperhatikan kanan kirinya kerapihan kalian. Mudah-mudahan nggak ada lagi sampahnya ya. Kalau ada sampah silahkan dibuang dulu. Kalau tidak ada, mau kita lanjutkan pembelajarannya. Baju kalian sudah rapi ya? Rapi semuanya? Udah rapi? Sampah nggak ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita mulai pembelajarannya. Yuk silahkan. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai sama-sama kita mengaji dulu, mengaji bersama surat An-Nas ya. Oke, waidun isneni salasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini mau mempelajari materi yaitu aku anak soleh. Dimana materinya yang pertama itu indahnya saling menghargai. Di dalamnya itu apa sih? Yang pertama menghargai perbedaan suku dan yang kedua menghargai keyakinan orang, yang ketiga menghargai pendapat orang lain. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, di next. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sesuatu yang ingin kita capai ketika kita sudah mempelajari materi ini. Materi indahnya saling menghargai. Jadi tujuannya yaitu kalian atau peserta didik dapat menjelaskan makna dan melaksanakan contoh-contoh hidup indah saling menghargai. Oke, lanjut. Oke, pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang materi Asmaul Husna. Coba yuk kita ingat dulu materi sebelumnya. Jangan sampai kita materi lanjut, tapi kita lupa dengan materi sebelumnya. Sampai sini Bapak pengen tanya sama kalian, Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Ya, yang pertama Asma dan yang kedua Husna. Asma itu apa sih? Ada yang tahu? Apa Niswa? Apa? Nama. Ya. Asma itu nama. Husna apa Lip? Nama Allah yang baik. Husnanya aja. Allah. Allah. Oke, ada lagi? Husna apa Dut? Baik. Apa? Baik. Oke, baik. Betul ya. Jadi Asmaul Husna kalau digabung nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada berapa? 99. Tepuk anak soleh. Kita sudah masuk ke materi indahnya saling menghargai. Sampai sini Bapak belum lanjut deh. Bapak mau tanya dulu sama kalian nih. Apa itu menghargai? Menghargai
adalah menghormati suatu tindakan yang dilakukan orang lain. Makasih Niswa ya, betul ya. Kata Niswa, menghargai menghargai artinya menghormati setiap tindakan orang lain. Kita wajib menghormati selagi tidak mengganggu, selagi tidak menyalahi aturan, maka kita harus menghargai setiap tindakan orang lain. Itu gambar apa sih? Gambar apa? Ada yang bisa? Gambar siapa? Ini siapa nih? Ini gambar siapa? Anak. Apa yang berbeda dari anak-anak ini? Sukunya? Enggak, yang kalian lihat di situ apa yang berbeda? Apa? Apanya yang berbeda? Baju. Bajunya, pakaiannya ya. Menghargai apa? Ras dan suku. Menghargai ras dan suku atau suku dan budaya. Iya, anak-anak ini main bersama tapi bajunya berbeda. Menggambarkan saling menghargai perbedaan suku dan budaya. Ini arti dari menghargai. Bapak minta tolong bacain Fajrin. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain pentingnya bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya agar bisa hidup dengan baik. Agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka kita seharusnya menghargai orang lain. Nih, apa saja sih yang perlu kita hargai? Yang pertama apa? Coba bacain dulu apa Lambili? Saya minus. Oh, ini Evan. Suku dan budaya, keyakinan, keragaman, menghormati orang-orang yang memiliki kebiasaan, bahasa, atau tradisi yang berbeda dari kita. Oke, yang kedua yaitu keyakinan beragama. Silakan dibacain. Keyakinan beragama, menghormati orang yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda dari kita. Yang ketiga, kita menghargai pendapat orang lain. Coba bacain Raditya. Pendapat orang lain, mendengarkan dan menghormati apa yang mereka pikirkan atau rasakan meskipun kita mungkin tidak setuju. Yang keempat, menghargai perbedaan. Bapak minta tolong bacain. Coba Elsa. Perbedaan, menghormati dan menerima orang yang memiliki kebiasaan, pendapat, atau latar belakang yang berbeda dari kita. Di surat Al-Hujurat ayat 13, itu Allah menjelaskan bahwa artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi inti dari surat Al-Hujurat ayat 13, ini Allah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa dari zaman Nabi Adam sampai dengan sekarang. Banyak nggak? Tujuannya agar saling Oke. Itu tujuannya. Maka supaya kita bisa hidup rukun, maka kita harus menciptakan sikap saling menghargai. Paham dong? Itu dijelaskan di surat Al-Hujurat ayat 13. Oke, lanjut. Oke, ini ada film. Jadi kalian tonton dulu ya. Nanti setelah ditonton ada lembar kerja yang akan kalian kerjakan bersama kelompok. Jadi silahkan disimak dulu videonya. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai rumah ada bukan cuma warna kulit dan lokasinya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini.
malah makin asik dan seru karena Oke anak-anak, baru aja kita menyaksikan video bersama-sama. Setelah kita menonton, maka kita akan mengerjakan tugas kelompok. Tapi sebelum kita mulai tugas kelompok, kita mau ice breaking dulu ya. Tepuk semangat! Oke, mulai. Dor! 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 Boom! Boom! Dor! Boom! Dor! 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 Boom! 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini ada tugas kelompok. Nanti silakan diskusikan dengan kawan sekelompoknya. Nanti satu orang maju untuk perwakilan membacakan hasil diskusinya. Kalian buka buku catatannya, dicatat sedikit ini. Dicatat. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis, maka silakan perwakilan kelompoknya untuk maju membacakan hasil diskusi bersama teman-temannya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 perwakilannya maju ke depan. Saling menghargai adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan penghormatan terhadap orang lain, pendapat dan perasaan mereka, serta menghargai perbedaan di antara kita. Di masyarakat, menghargai perbedaan budaya dan adat istiadat orang lain dengan tidak membuat komentar yang merendahkan. Manfaat saling menghargai, memperkuat persahabatan. Saling menghargai membantu memperkuat hubungan persahabatan dan menciptakan ikatan yang lebih kuat. Mendorong keberagaman. Dengan saling menghargai, kita dapat menerima keberagaman dan perbedaan di masyarakat. Di kasus, mereka harus berbicara satu sama lain dengan cara yang sopan dan penuh pengertian. Rina perlu memberikan ruang bagi Siti untuk menyampaikan pendapatnya dan sebaliknya. Mereka harus mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dan menghormati pandangan masing-masing. Terima kasih untuk kelompok 4. Dari semuanya yang dipresentasikan sama kalian kelompoknya, yang pertama itu pengertian apa itu saling menghargai ya. Menghargai artinya kita menghormati setiap tindakan orang lain. Di situ juga dijelaskan contoh saling menghargai di rumah, contohnya menghormati keputusan orang tua. Di sekolah menghargai kerja keras teman dalam setiap proyek yang dikerjakan. Dan yang ketiga di masyarakat contohnya menghargai perbedaan suku dan budaya. Oke, sampai sini paham Tom? Sampai sejauh ini pelajaran, Bapak mau tanya, apa sih yang dapat kamu pahami dari materi indahnya hidup saling menghargai? Boleh artinya, boleh contohnya, atau satu kalimat atau kata mengenai materi yang barusan kita pelajari ya. Kira-kira ada yang bisa kasih apa sih yang udah kalian dapat dari materi yang barusan kita pelajari? Ada yang bisa? Tunjuk tangan. Menghargai suku dan ras orang lain. Menghargai agama dan ras. Menghargai adalah menghormati hal-hal yang dilakukan orang lain. Oke, baru saja kita dapat dari kawan-kawannya bahwa apa saja sih yang tadi kita pelajari. Yang pertama pengertian menghargai artinya menghormati setiap tindakan orang lain. Tadi ada yang bilang menghargai agama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Sampai sini paham dong? Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa nyangkut di otak kalian dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanyain? Kalau nggak ada, silahkan dibuka halaman 52. Itu untuk tugas kalian di rumah nanti. Jadi setelah pembelajaran di sini, tetap kalian pelajari di rumah untuk mengingat materi hari
ini ya. Oke, sudah dibuka ya. Jadi itu untuk tugas kalian di rumah. Paham Tom? Ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada yang mau tanya, silakan ketua kelas untuk menyiapkan, karena pembelajaran kita sudah habis waktunya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kawan-kawannya. Istaidu adua bedau. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iftirahman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.